Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andraini Pramitasari Nuraini dari Prodi Psikologi Kelas A, NPM 525111047. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita bisa berkomunikasi secara efektif melalui model proses komunikasi kontemporer. Dan saya juga akan menjelaskan arah komunikasi dalam kita berorganisasi. Cara berkomunikasi itu ada banyak, salah satunya dengan komunikasi efektif. Kadang kita belum benar-benar paham apa yang membuat komunikasi itu bisa dibilang efektif. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita bisa berkomunikasi secara efektif. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah ngomong panjang lebar sama teman kelompok, tapi kok kayaknya dia nggak paham ya apa yang kamu maksud? Atau udah ngeluarin pendapat di rapat-rapat himpunan, tapi teman kalian malah salah nangkep dan hasilnya itu jauh dari apa yang kamu maksud? Nah, bisa jadi masalahnya bukan di isi, tapi cara kamu berkomunikasi. Karena ternyata ngomong itu gampang, tapi komunikasi efektif itu butuh skill. Jadi, apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang bisa dipahami sesuai dengan maksud pengirimnya. Artinya, bukan sekedar ngomong, tapi memastikan pesannya nyampe dan dimengerti dengan benar. Dalam dunia perkuliahan, contohnya, kamu menjelaskan hasil observasi ke dosen pembimbing, menyampaikan ide ke teman kelompok, atau presentasi di depan kelas. Kalau audiensmu paham apa yang kamu maksud tanpa salah tafsir, nah itulah yang disebut dengan komunikasi efektif. Tapi gimana caranya kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan efektif? Kita bisa mulai dulu dari elemen-elemen komunikasinya. Dalam komunikasi efektif itu ada beberapa unsur penting. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang mulai komunikasi atau mengirim pesan. Yang kedua, pengkodean atau encoding. Proses ketika kamu mengubah ide di kepala jadi bentuk pesan yang bisa dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, pesan dan media. Pesan itu isi yang kamu sampaikan, informasi, pendapat, atau ajakan. Sedangkan media itu saluran penyampaiannya, bisa lewat PowerPoint, email, WhatsApp, atau secara langsung saat presentasi di kelas. Yang keempat, penguraian atau decoding. Ini tahap penerima pesan berusaha menafsirkan maksud pesan yang disampaikan. Yang kelima, ada penerima pesan atau komunikan. Penerima pesan itu adalah lawan bicara ketika kita berkomunikasi. Bisa teman, audiens, atau dosen, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan, bisa berupa ekspresi wajah, tindakan, atau komentar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh satu kasus, yaitu Rian yang sedang mendiskusikan tugas kelompok melalui Google Meet. Rian itu sebagai komunikator. Dia memberikan ide tentang rumusan masalah. Sebelum berbicara, dia berpikir dan menyusun kata-kata yang ingin disampaikan oleh temannya. Itu disebut pengkodean. Lalu, Rian berbicara, "Teman-teman, aku rasa bagian rumusan masalah ini perlu diperjelas agar lebih akurat dan tepat sasaran." Kalimat itu adalah pesan. Medianya berupa Google Meet karena Rian menyampaikannya melalui Google Meet. Temannya Rian yang bernama Alim mencoba memahami pesan yang dimaksud dengan Rian. Ini merupakan suatu proses penguraian atau decoding. Jika Alim paham apa yang dimaksud dengan Rian, maka proses penguraian atau decodingnya berhasil. Alim kemudian mengutarakan pendapatnya. "Oh iya, aku juga merasa ada yang kurang pas, jadi nanti rumusan masalahnya diuraikan lagi ya." Nah, itu adalah umpan balik atau feedbacknya. Dari respon itu, Rian tahu bahwa pesannya diterima dengan benar. Komunikasi yang terjadi antara Rian dan temannya di dalam Google Meet berjalan dengan efektif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering muncul di dunia kerja atau di dunia kampus, yaitu arah komunikasi. Arah komunikasi bisa dibagi jadi beberapa jenis. Yang pertama, komunikasi ke atas atau upward communication. Ini terjadi saat kita menyampaikan informasi dari bawahan ke atasan. Misalnya, mahasiswa yang menyampaikan laporan kegiatan ke dosen pembimbing atau ke ketua himpunan. Yang kedua, komunikasi ke bawah atau downward communication. Kebalikannya, ini dari atasan ke bawahan. Contohnya, dosen memberikan instruksi ke mahasiswa atau ketua panitia menyampaikan arahannya kepada anggotanya. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Terjadi di antara orang-orang yang posisinya sejajar.
Contohnya, komunikasi antar sesama mahasiswa saat kerja kelompok. Yang keempat, komunikasi diagonal. Terjadi antara bagian atau divisi yang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Misalnya, bagian dokumentasi ngobrol dengan seksi acara untuk koordinasi. Semua arah komunikasi itu penting. Dan kalau dijalankan dengan efektif, kerja tim jadi lebih lancar dan minim salah paham. Sekarang, bagaimana kita tahu kalau komunikasi kita udah efektif? Ada beberapa ciri yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama, pesan diterima dan dipahami sesuai maksudnya. Yang kedua, ada timbal balik atau respon positif. Yang ketiga, komunikasinya berjalan dua arah, bukan cuma satu pihak aja yang berbicara. Yang keempat, suasana tetap nyaman dan saling menghargai. Jadi, kalau kamu ngobrol, tapi yang lain malah diem aja atau salah paham, mungkin komunikasinya belum efektif tuh. Tapi tentu aja komunikasinya selalu mulus. Ada hambatan komunikasi yang sering muncul, seperti perbedaan persepsi, gangguan teknis, bahasa yang tidak jelas, atau bahkan faktor emosi seperti marah, malu, atau takut. Contohnya, kalian gugup saat presentasi. Akhirnya, cara penyampaian pesan atau cara kalian berbicara itu jadi tidak jelas. Nah, pesan pun jadi nggak tersampaikan dengan baik. Kuncinya adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu bukan cuma soal berbicara, tapi juga soal memastikan pesannya diterima dengan benar. Mulai dari hal-hal kecil, dengarkan orang, jaga bahasa tubuh, dan berani klarifikasi kalau ada yang belum jelas. Karena di dunia kampus maupun nanti di dunia kerja, komunikasi efektif akan menjadi salah satu soft skill yang berharga yang kalian punya. Oke, jadi sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Semoga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dipraktekkan untuk menambah soft skill teman-teman.